Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah proseding seminar nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak dan Ibu dosen, saya akan membacakan makalah proseding saya yang berjudul Upaya menstimulasi minat dan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan metode Anadia di KB Jernih Lestari. Abstrak. Seperti yang dapat kita lihat pada zaman sekarang ini, yang mana realita yang terjadi menunjukkan adanya penurunan minat membaca Al-Quran di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan minat membaca Al-Quran. Di era globalisasi saat ini, masyarakat menginginkan segala sesuatu serba cepat di tengah jadwal yang padat. Sementara belajar membaca Al-Quran membutuhkan proses yang tidak singkat, ditambah minat membaca Al-Quran yang turun berdampak pada kemampuan membaca Al-Quran yang turun pula. Metode yang tepat dan cepat diperlukan guna efisiensi waktu dan tenaga. Fokus penelitian yang saya lakukan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana menstimulasi minat membaca Al-Quran dengan metode Anadia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca anak usia dini setelah dan sebelum menggunakan metode Anadia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan metode Anadia dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran. Penelitian yang saya gunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan yang pertama observasi, kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Informan ditentukan melalui purposive sampling. Untuk analisis data menggunakan deskriptif kualitatif melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Anadia di kelompok A KB Jernih Lestari dilakukan dengan sistem klasikal dan iringan ketukan. Minat anak dalam membaca Al-Quran sangat sedikit karena kurang menariknya metode yang digunakan oleh guru di sekolah. Nah, kemampuan membaca Al-Quran pada anak usia dini sebelum menggunakan metode Anadia. Yang pertama, anak malas untuk mengaji. Kedua, anak banyak tidak mengetahui perbedaan huruf hijaiyah. Ketiga, anak tidak suka diajak mengaji. Dan yang terakhir, anak lebih senang bermain daripada mengaji. Nah, sedangkan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran anak juga meningkat. Terlihat dari anak yang sebelumnya tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran dan bacaannya semakin baik dan lancar. Serta faktor yang mendukung penerapan metode Anadia dalam pembelajaran Al-Quran di KB Jernih Lestari meliputi yang pertama, keistiqomahan guru-guru mengajar, dorongan orang tua, metode yang digunakan, dan kepala sekolah sebagai suri tauladan. Nah, sedangkan faktor yang menghambat penerapan metode Anadia dalam pembelajaran Al-Quran anak di KB Jernih Lestari meliputi kurangnya dorongan orang tua dan jumlah guru yang belum memadai. Pendahuluan. Realita yang terjadi menunjukkan tengah terjadi penurunan minat membaca di kalangan masyarakat. Minat baca masyarakat Indonesia khususnya anak-anak masih sangat rendah. Penurunan minat membaca khususnya membaca Al-Quran berdampak pula pada penurunan kemampuan membaca Al-Quran. Terdapat berbagai macam faktor yang menjadi penyebab turunnya minat membaca Al-Quran di masyarakat. Adapun faktor yang pertama yaitu aspek dalam diri anak, meliputi perasaan malas, gengsi, merasa sudah bisa, serta beban PR sekolah. Kedua, aspek lingkungan, yang mana meliputi pragmatisme orang tua, daerah trans desa ke kota, serta kurangnya motivasi kepada anak. Ketiga, aspek
proses singkat, yaitu kurangnya tenaga pendidik dan metode yang kurang menarik. Nah, fenomena penurunan minat dan kemampuan membaca Al-Quran mengindikasikan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Bagiku, pentingnya penekanan pembelajaran membaca sampai dalam SNP Standar Pendidikan Nasional Pasal 6 dikemukakan pentingnya penekanan kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis pada sekolah dasar. Hal itu tentu terkait dengan kenyataan dewasa ini bahwa penyakit malas membaca telah menjangkiti hampir semua lapisan masyarakat di Indonesia. Pendidikan merupakan usaha sadar yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara garis besar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya. Hal ini adalah konsekuensi logis dari perbedaan variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya, diketahui bahwa terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang baca tulis Al-Quran dan terdapat pula penelitian yang menggunakan metode sama, yaitu metode An-Nadiyah. Namun, fokus penelitian saya pada kali ini berbeda. Fokus penelitian ini lebih menitik beratkan pada penerapan metode An-Nadiyah dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran. Oleh karenanya, saya ingin mengembangkan dan meneliti lebih lanjut pembahasan yang belum diteliti, yaitu penerapan metode An-Nadiyah dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca anak di KB Janin Lestari. Subjek dalam penelitian yang saya lakukan adalah seluruh murid tahun 2020 sampai 2021 yang berjumlah 19 murid terdiri dari 10 laki-laki dan 9 perempuan. Dua metode. Dalam sebuah penelitian, pendekatan teoritis dan empiris sangatlah diperlukan. Dalam hal ini, saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 3. Hasil dan pembahasan. Hasil. Penerapan metode An-Nadiyah dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran anak di KB Janin Lestari. 1. Upaya menstimulasi minat membaca Al-Quran dengan metode An-Nadiyah. Menurutnya, minat membaca, khususnya membaca Al-Quran, berdampak pada penurunan kemampuan membaca Al-Quran. Hal inilah yang menjadikan saya sebagai penulis ingin mencari tahu bagaimana cara menstimulasi minat membaca anak, khususnya membaca Al-Quran. Dan saya pun terpikir ingin mengambil metode An-Nadiyah ini sebagai metode yang pas untuk menstimulasi minat membaca Al-Quran pada anak usia dini. 2. Kemampuan membaca huruf hijaiyah sebelum dan sesudah menggunakan metode An-Nadiyah. Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode An-Nadiyah, untuk mengetahui mengapa materi tersebut dipilih sebagai metode pembelajaran Al-Quran di KB Janin Lestari, di sini saya menjelaskan sebab metode An-Nadiyah itu menurut saya adalah metode yang paling gampang. Sedangkan untuk kegiatan yang dijalankan di KB Janin Lestari dalam menerapkan metode An-Nadiyah, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa guru sehingga antara data dan satu dengan yang lainnya dapat saling melengkapi. 3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan metode An-Nadiyah dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca anak di KB Janin Lestari. Faktor yang mendukung penerapan metode An-Nadiyah dalam pembelajaran Al-Quran anak-anak di KB Janin Lestari. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung proses penerapan metode An-Nadiyah dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca anak-anak di KB Janin Lestari, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa guru. B. Faktor yang menghambat penerapan metode An-Nadiyah. 1. Kurangnya dorongan orang tua. 2. Jumlah guru yang kurang memadai.
B. Pembahasan. Upaya menstimulasi minat dan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan metode Nadia anak di KB Jenil Staring. Metode Nadia merupakan metode yang dianggap lebih mudah diserap dan sesuai kepada anak-anak. Adapun pedoman yang digunakan dalam proses penerapan metode ini tersusun dalam sebuah buku yang berjudul Pedoman Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran Metode Cepat Tanggap Belajar Al-Quran An-Nadiyah. 4. Simpulan. Penerapan metode Nadia di KB Jernih Lestari dilakukan dengan sistem klasikal. Peningkatan minat dan kemampuan anak-anak terlihat dari semakin meningkatnya kegemaran anak-anak membaca Al-Quran, kepuasan anak-anak tidak membolos belajar, anak membaca Al-Quran tanpa disuruh, kesukaan anak membaca Al-Quran daripada bermain dan bergurau. Sedangkan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran, anak juga meningkat. Terlihat dari anak yang sebelumnya tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran dan bacanya semakin baik dan lancar. Faktor yang mendukung penerapan metode An-Nadiyah dalam pembelajaran Al-Quran anak-anak di KB Jenil Lestari meliputi keistiqomahan guru-guru mengajar, dorongan orang tua, metode yang digunakan, dan seorang peneliti sebagai suri teladan. Sedangkan faktor yang menghambat penerapan metode An-Nadiyah dalam pembelajaran Al-Quran santri di KB Jernih Lestari meliputi kurangnya dorongan orang tua dan jumlah guru yang kurang memadai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari presentasi makalah seminar Purseding saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.